Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Cesario Abdullah dari kelompok PKLPT Jababeka Infrastruktur. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan laporan akhir kajian aspek khusus saya yang berjudul Model Pengendalian Persediaan Optimum Bahan Baku di WWTP 2 PTJI Kabupaten Bekasi. Latar belakang saya mengambil topik pengendalian persediaan karena WWTP 2 PTJI pada bagian gudangnya tidak memperhatikan safety stock, sehingga bahan baku mengalami overstock. Alhasil, efisiensi rendah terhadap biaya penyimpanan. Sehingga, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai pada LAKAK ini, dapat dilihat pada gambar. Berikut merupakan outline pembahasan pada presentasi ini. Pertama, model pengendalian persediaan. Kedua, masalah dan alternatif. Ketiga, penutup. 1. Model pengendalian persediaan. Pertama, saya akan membahas terkait karakteristik pemakaian polimer di WWTP 2 PTJI. Mengapa polimer? Karena berdasarkan laporan penerapan sistem manajemen pengendalian persediaan di WWTP 2 PTJI yang dikerjakan oleh partner saya, didapatkan jika polimer merupakan kategori A setelah melakukan analisis ABC. Sehingga setelah diidentifikasi, karakteristiknya kurang lebih terdapat 6, yaitu bersifat independen, pemakaian fluktuatif, lead time konstan, waktu pemesanan atau order cycle konstan, harga per kilogram polimer konstan, dan tidak adanya diskon jika pembelian dilakukan dalam kuantitas besar. Setelah kita mengetahui karakteristik dari polimer, mari kita cek model persediaannya. Model persediaan bersifat independen, karena jumlah pemesanan polimer tidak bergantung kepada produk lain. Setelah itu, sistem persediaan berdasarkan kuantitas, karena terdapat jumlah yang selalu disebutkan. Setelah itu, pola pemakaian bersifat probabilistik. Mengapa? Karena permintaan polimer tidak tetap alias fluktuatif. Nah, pada model probabilistik ini terdapat dua kemungkinan yang mungkin. Pertama, model di mana lead time bersifat konstan dan demand bersifat variabel. Kemudian, dapat juga dikerjakan menggunakan model P atau fixed time period karena order cycle-nya tetap yaitu 6 bulan sekali. Selain itu, mengapa quantity discount tidak mungkin? Karena jumlah pemesanan semakin besar tidak mempengaruhi harga yang akan dibayarkan. Begitu juga dengan POQ, karena polimer tidak diproduksi sendiri oleh WWTP 2 PTJI. Jadi, ada dua kemungkinan model yang dapat digunakan, yaitu model P fixed time period atau model probabilistik lead time constant dan demand variable. Sebelum kita memasuki perhitungan dengan menggunakan dua model sebelumnya, mari kita mengetahui berapa sih angka pemakaian polimer. Nah, di sini sudah terdapat dua tabel yang menjelaskan hal tersebut. Secara agregat, dalam tahun 2020 terjadi pemakaian polimer sebanyak 117,6 kg. Sedangkan bagian yang menariknya adalah pada bulan Agustus jadi 0 pemakaian polimer. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mesin yang digunakan untuk memproses polimer yaitu belt filter press mengalami kerusakan sehingga bulan Agustus tidak ada proses pengolahan lumpur. Perhitungan model existing perusahaan yaitu pada jumlah pemesanan, perusahaan melakukan 2 kali pemesanan, yaitu pada bulan Januari dan Juli sebanyak 250 kg, sehingga dalam setahun terjadi pemesanan sebanyak 500 kg. Setelah kita mengetahui model existing pada perusahaan, kita coba menggunakan pertama model probabilistik. Tetapi sebelum masuk di sini akan ada beberapa asumsi, yaitu perusahaan menggunakan polimer ini berfluktuatif.
dan tiap bulannya dikerjakan pada hari-hari yang berbeda. Sehingga akan lebih tepat perhitungan ROP ini bukan per hari, melainkan per pemakaian atau per aplikasi. Jadi di sini sudah terdapat tabel yang menjelaskan dalam bulan Januari ini terjadi pemakaian sebanyak 10 kali dengan total pemakaiannya ini 16,8 kg yang artinya per pemakaian ini adalah 1,7 kg dan dilanjutkan pada bulan-bulan selanjutnya. Nah, bagian yang ingin saya highlight adalah total pemakaian dalam satu tahun sebanyak 50 sehingga rata-rata pemakaian per bulannya adalah 50 bagi 12 bulan, yaitu 4,17 kali. Kemudian, total pemakaian dalam satu tahun sebanyak 117,6 kg. Sehingga rata-rata pemakaian per bulannya, rata-rata pemakaian per aplikasinya dapat dihitung dengan 117,6 dibagi 50, yaitu 2,35 kg. Terakhir, total rata-rata pemakaian per bulannya adalah 30,1 kg dengan rata-rata pemakaiannya ini adalah di 2,51 kg setelah dibagi 12. Nah, data yang akan saya fokuskan yaitu di 4,17 dan 2,35 sebagai dasar perhitungan ROP-nya. Nah, setelah kita menghitung data pada tabel selanjutnya, kita dapat menghitung nilai ROP. Pertama, tentukan dulu service level dengan 85% dan Z-nya sehingga 1,04. Mengapa nilai service levelnya 85%? Karena nilai standar deviasi permintaan yang diambil dari rata-rata pemakaian per bulan ini sudah tergolong tinggi pada data ini, yaitu 2,36. Alhasil, nilai service level tidak perlu tinggi juga agar nilai safety stock tidak terlalu besar. Selanjutnya, rata-rata permintaan yaitu 2,35 kg seperti data sebelumnya. Lead time yaitu 4,17 hari seperti data sebelumnya. Sehingga nilai ROP yang didapat adalah 14,8 kg, yaitu dengan safety stock ya. Tetapi jika tanpa safety stock, yaitu 14,8 dikurangi 5, sekitar 9,8 kg. Nah, tetapi nilai ROP yang kita butuhkan yaitu dalam waktu 1 bulan. Sehingga ROP per pemakaian perlu dikalikan dengan rata-rata kuantitas pemakaian. Tadi sudah didapatkan dalam 1 bulan terjadi rata-rata 4,17 pemakaian. Sehingga tinggal dikalikan didapat nilai ROP dalam 1 bulan yaitu dalam bulan yaitu 61,7 kg per bulan. Selanjutnya, kita akan mengetahui pergerakan persediaan tiap bulannya dan berapa sih dan waktu dari pemesanan polimer yang tepat pada model probabilistik ini. Di sini kita mengetahui bahwa perusahaan melakukan pemesanan setahun itu 2 kali, sehingga pada Desember 2019 harus melakukan pemesanan sebesar ROP-nya yaitu 61,685 kg. Dan kemudian untuk mengetahui pergerakan persediaannya dapat diketahui dengan jumlah pemesanannya yaitu dikurangi dengan pemakaian pada bulan itu. Seperti pada Januari, jadi 61,685 kg ini dikurangi dengan 16,8 sehingga didapatkan nilai inventorinya yaitu 44,9 kg dan dilanjutkan pada bulan-bulan selanjutnya. Nah, di sini terdapat pemesanan lagi yaitu pada bulan September karena persediaan di bulan September ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga harus dilakukan permintaan untuk bulan Desember sebesar ROP yang sudah didapatkan. Nah, pada tabel ini dapat ditarik kesimpulan terjadi pemesanan sebanyak 2 kali dengan nilai yang dipesan sebanyak 123,7 kg. Model usulan selanjutnya adalah FTP atau model P. Jadi pertama kita harus mengkategorikan dulu pemakaiannya dalam periode. Di sini saya memilih triwulan karena triwulan ini bersifat jangka menengah. Gunanya adalah kita harus menentukan pemakaian terbesarnya yaitu pada triwulan keempat sebagai 57,6 kg yang digunakan sebagai dasar persediaan maksimal. Kemudian 57,6 kg ini kita kalikan 10% sebagai asumsi safety stock
tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, menjadi sebesar 65 kg. Selanjutnya, seperti model sebelumnya, kita akan menentukan pergerakan persediaan dan kapan sih harus memesan dan berapa sih jumlah yang harus dipesan. Nah, di sini kita mengetahui dulu service level sebesar 85% dengan nilai Z 1,04 dan juga dengan asumsi yang sama terjadi pemesanan di Desember 2019 dengan nilai persediaan maksimal yaitu 65 kg untuk triwulan 1. Nah, pada tabel ini kita akan mengetahui nilai inventory dengan 65 kg dikurangi dengan permintaan pada bulan itu. Jika Januari yaitu 16,8 kg sehingga persediaan menjadi 48,2 kg. Nah, perbedaannya pada model FTP ini tiap 3 bulan karena tadi kita memilih triwulan harus melakukan pemesanan sejumlah, contoh pada bulan Maret persediaan yaitu 32,6 kg. Sehingga untuk mencapai 65 kg dibutuhkan berapa sih? Nah, yaitu 32,4 kg. Dan seterusnya sampai bulan Desember. Nah, bagian yang menarik dari sini adalah total pemesanannya sebanyak 4 kali dengan jumlah yang dipesan dalam setahun sebanyak 125 kg. Sebelum kita membandingkan metode existing dengan metode usulan, kita harus mengetahui dulu biaya-biaya persediaannya. Di sini saya membreakdown menjadi dua, yaitu ordering cost dengan holding cost dengan masing-masing perhitungannya di bawahnya. Didapatkan untuk ordering cost ini sebesar 3.000 per pesanan, sedangkan holding cost sebesar Rp1.505 per bulan untuk 1 kg polimer. Selanjutnya, kita akan membandingkan biaya penyimpanan metode existing, probabilistik, dan FTP. Pertama, kita akan membreakdown menjadi per bulan seperti ini dan mengetahui dulu rumusnya, yaitu untuk biaya penyimpanan existing ini adalah persediaan dikali dengan biaya penyimpanan. Jadi persediaan bulan Januari misalkan dikalikan dengan biaya penyimpanan tadi sebesar 1.505 kg sampai bulan Desember. Begitu juga dengan biaya penyimpanan pada probabilistik sampai pada bulan Desember dan juga FTP sampai dengan bulan Desember. Nah, di total ini kita akan mendapatkan biaya penyimpanan dalam 1 tahun dari masing-masing model persediaan. Nah, di sini didapatkan untuk efisiensi terhadap existing oleh metode FTP sebesar 5 jutaan atau 86,13% dan juga probabilistik di angka 5,5 jutaan dengan efisiensi 92,74%, yang artinya model probabilistik ini memberikan efisiensi tertinggi pada biaya penyimpanan ketimbang metode existing atau FTP. Sebelum kita mengetahui perbandingan pemesanan antar model, kita harus mengetahui dulu berapa sih jumlah pemesanan dari masing-masing metode. Ini adalah hasil rangkuman dari perhitungan sebelumnya, yaitu untuk metode existing, probabilistik, dan FTP. Perbandingan biaya pemesanan. Pertama, kita perlu mengetahui dulu harga polimer, yaitu sebesar Rp77.237. Selanjutnya, untuk mengetahui biaya pemesanan dari masing-masing model adalah berapa sih jumlah yang dipesan ini dikalikan dengan harga polimer. Nah, untuk jumlah yang dipesan ini seperti pada tabel sebelumnya, jadi tinggal dikalikan dengan 77.000 ini. Sehingga didapatkan masing-masing nilai biaya pemesanan dalam 1 tahun, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui efisiensi dari masing-masing metode, antara misal existing dengan probabilistik dan existing dengan FTP, mudah saja, yaitu dengan mencari selisih dari biaya pemesanannya. Seperti contoh, untuk mengetahui efisiensi probabilistik, jadi tinggal mencari selisih dari biaya pemesanan existing dengan probabilistik. Nah, didapatkan 29 jutaan ini. Sehingga dari tabel ini ditarik kesimpulan bahwa metode probabilistik lah yang memberikan nilai efisiensi tertinggi terhadap biaya pemesanan. 2. Masalah dan solusi. Berikut merupakan tabel masalah dan solusi. Dapat dilihat pada tabel yang sedang terpampang di layar kita ini. 3. Penutup. Penutup bagian simpulan didapatkan kesimpulan sebanyak 4 butir yang dapat dibaca lebih detail pada slide ini.
Saran saya untuk pengendalian persediaan pada WWTP2 yaitu perlu penerapan tingkat persediaan pengaman yang lebih optimum dengan mempertimbangkan safety stock agar terhindar dari overstock. Nah, jika hal tersebut tidak terhindarkan, akan membuat perusahaan mengeluarkan biaya penyimpanan bahan baku polimer yang tidak perlu sehingga tidak efisien.